Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya, Gea Sang Pejalan Alam. Di video kali ini saya mengajak penonton Gea Sang Pejalan Alam mendatangi sebuah sendang yang konon katanya banyak sekali benda pusakanya. Lokasi yang akan kita eksplor ini adalah namanya Sendang Jimat. Lokasi di desa Semako, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro, Jawa Timur. Terus ikuti kami dalam menuju sendang tersebut. Oke dulur, kali ini kita sudah sampai di lokasi Sendang Jimat. Sendang Jimat ini memiliki banyak sekali cerita horor dan cerita-cerita bersejarah di zaman dahulu. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang terletak di Jawa Timur, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan adil bernama Prabu Kertanegara. Raja ini memiliki seorang putri yang cantik dan baik hati bernama Putri Puspa. Putri Puspa memiliki kekuatan magis yang sangat kuat, sehingga ia dapat berkomunikasi dengan makhluk halus dan memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu gaib. Pada suatu hari, Prabu Kertanegara memutuskan untuk membangun sebuah sendang sumber air yang dapat menjadi sumber kekuatan dan keberuntungan bagi kerajaannya. Ia meminta Putri Puspa untuk membantunya mencari lokasi yang dapat untuk membangun sendang tersebut. Putri Puspa menggunakan kekuatan magisnya untuk mencari lokasi yang tepat. Ia berjalan ke arah timur, ke arah matahari terbit. Dan tiba-tiba ia merasakan adanya kekuatan magis yang sangat kuat di sebuah lokasi yang terletak di tengah-tengah hutan. Putri Puspa memutuskan bahwa lokasi tersebut adalah tempat yang tepat untuk membangun sendang. Ia meminta Prabu Kertanegara untuk membangun sendang tersebut, dan raja itu memenuhi permintaannya. Sendang tersebut dibangun dengan menggunakan batu-batu yang besar dan kuat. Setelah sendang tersebut selesai dibangun, Putri Puspa memasukkan kekuatan magisnya ke dalam sendang tersebut. Ia meminta agar sendang tersebut menjadi sumber kekuatan dan keberuntungan bagi kerajaannya, dan agar sendang tersebut dapat menjadi tempat yang sakral dan dihormati oleh masyarakat. Sejak itu, sendang tersebut dikenal sebagai Sendang Jimat dan menjadi sebuah tempat yang sangat dihormati oleh masyarakat. Mereka percaya bahwa Sendang Jimat memiliki kekuatan magis yang dapat membawa keberuntungan dan keselamatan bagi mereka yang memiliki hati yang baik dan niat yang tulus. Dan ada cerita lain tentang nama Sendang Jimat ini. Dahulu kala, sendang ini penuh dengan pusaka, seperti keris, tombak, dan lain-lain. Banyak sekali warga sekitar maupun dari luar daerah ini berburu mencari pusaka tersebut. Masyarakat pun banyak yang mendapatkan pusaka dari sendang ini. Sejak kejadian itu, diberilah nama sendang ini adalah Sendang Jimat. Masyarakat sekitar sendang ini juga bercerita saat saya berkunjung di sini bahwa di sendang ini masih sering dijadikan orang untuk ritual penarikan pusaka. Dan menurut warga sekitar, banyak sekali pusaka yang masih bisa diambil. Sering dijadikan lokasi penarikan pusaka. Sejak itulah nama sendang ini dinama Sendang Jimat. Warga masih meyakini bahwa sendang ini masih menyimpan pusaka-pusaka di zaman dahulu. Dan sendang ini masih ada uri-uri sedekah bumi atau nyadranan, biasanya setahun sekali. Acara diadran atau sedekah bumi yang berada di sendang ini biasanya jatuh pada hari Rabu Pon, bulan Suro yang pasti setahun sekali. Dan acara di sendang ini biasanya wayang golek semalam suntuk. Terlihat di sendang ini pernah dirawat dan dibangun pagar melikar agar air sumber jimat terlihat bersih. Namun lambat tahun, air sumber ini tidak selancar di zaman dulu keluarnya. Ada cerita horor yang pernah dialami warga sekitar. Menurut warga sekitar, beliau pernah melihat sosok manusia hitam besar yang sangat besar. Dan menurutnya, manusia besar itu berpakaian baju seperti prajurit kerajaan
yang membawa pusaka. Dan warga itu memberanikan diri untuk melihat manusia besar itu. Menurutnya manusia besar itu sedang menaruh atau menyimpan pusaka di sendang jimat ini. Setelah manusia besar itu sudah tak terlihat, salah satu warga sengaja mendekat ke sendang jimat tersebut untuk melihat pusaka itu. Salah satu warga tersebut bermalam-an di sendang jimat ini untuk mencari pusaka yang ditaruh manusia besar itu. Namun pusaka itu tak kunjung terlihat atau ditemukan. Salah satu warga tersebut akhirnya memutuskan untuk ritual bersama orang yang memiliki ilmu spiritual agar bisa menemukan pusaka. Dan ritual itu pun berjalan dengan rintangan yang sangat luar biasa. Salah satu warga itu pun kesurupan dan tak sadarkan diri selama 2 hari. Menurut orang yang memiliki ilmu spiritual, itu menurutnya pusaka itu sangatlah sulit untuk diambil. Sejak kejadian itu, salah satu warga itu tidak berani untuk mengambil atau mencari pusaka di sendang jimat ini. Dan salah satu warga itu pun sering bermimpi bertemu dengan sosok manusia besar. Dan sosok manusia besar itu berkata bahwa sendang jimat ini adalah tempat penyimpanan pusaka. Sosok manusia besar itu juga berkata dalam mimpi salah satu warga tersebut bahwa pusaka yang disimpan di sendang ini adalah milik rajanya. Dari cerita yang pernah dialami oleh salah satu warga itu, kita bisa menyimpulkan bahwa pusaka yang berada di sendang jimat ini tidak boleh ditarik atau diambil begitu saja, karena pusaka tersebut bukan hak kita atau waris kita. Itulah cerita sejarah yang ada di sendang jimat ini. Dari cerita Putri Puspa hingga mimpi salah satu warga itu, sendang jimat ini perlu kita rawat supaya sendang ini tidak hilang begitu saja. Cukup sampai di sini dulu cerita atau eksplor saya di sendang jimat yang penuh bersejarah ini. Jika ada salah bernarasi atau berucap, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu.